Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Jeritan Hati, tempat kita merenungi setiap inci takdir dan menemukan kekuatan di balik pengkhianatan. Hari ini, kita akan memulai sebuah kisah yang akan menguji batas kesabaran dan kecerdasan seorang istri bernama Rania. Bayangkan jika Anda adalah Rania, pulang mendadak ke rumah, dan dihadapkan pada pemandangan yang menghancurkan hati. Suami yang Anda cintai, Bima, sedang bersama gundiknya, Maria, di rumah yang Anda bangun bersama. Apakah Anda akan berteriak? Melabrak? Tidak. Rania memilih jalan yang lebih sunyi, lebih mematikan. Dia akan membiarkan api kecil itu menyala, hanya untuk melihat kehancuran total yang akan menimpa mereka berdua, di karir dan di kehidupan mereka. Kisah ini akan penuh intrik, strategi cerdas, dan pembalasan yang memuaskan. Jadi, pastikan Anda like video ini, subscribe channel Jeritan Hati agar tidak ketinggalan setiap babak serunya, dan jangan lupa komen di bawah, nama, asal kota, dan hadir. Mari kita saksikan bersama, bagaimana Rania, sang pemilik kendali sejati, akan menghancurkan kebahagiaan palsu Bima dan Maria. Hari itu, langit Jakarta tampak kelabu, memantulkan suasana hati yang tak disadari akan segera menimpa Rania. Pukul 3 sore, seharusnya Rania masih berada di rapat penting di kantornya, sibuk menelaah berkas-berkas investasi senilai miliaran rupiah, sebuah pekerjaan yang membuatnya sering pulang larut malam. Rania sengaja menyembunyikan level kesuksesan dan jabatan strategisnya dari sang suami, Bima, yang hanya tahu Rania adalah seorang manajer yang gajinya lumayan, namun jauh di bawah posisinya yang sebenarnya. Rania memilih bersikap merendah agar Bima, yang sangat sensitif dengan kesuksesan orang lain, merasa lebih nyaman dan dominan dalam rumah tangga. Sayangnya, sikap merendah Rania justru membuat Bima merasa bahwa istrinya adalah wanita lugu dan mudah dibohongi, sebuah kesalahan fatal yang sebentar lagi akan menjadi bumerang. Panggilan mendadak dari kontraktor yang mengurus proyek renovasi properti pribadinya memaksa Rania untuk kembali ke rumah lebih awal. Ada dokumen penting yang harus ditandatangani hari itu juga, dan ia tak bisa mengandalkan kurir untuk membawa berkas sepenting itu keluar dari kantornya. Rania memutuskan untuk tidak memberitahu Bima tentang kepulangannya yang tiba-tiba. Ia berpikir akan memberinya kejutan, mungkin dengan menyiapkan makan malam spesial atau sekadar menyambutnya dengan senyum lelah dari sofa. Rania memarkir mobilnya di balik pepohonan besar di ujung jalan perumahan elit mereka, sengaja agar tidak terlihat langsung dari jendela. Ia memilih berjalan kaki sebentar, menikmati semilir angin sore sambil menyiapkan mental untuk kembali ke ritme pekerjaan setelah urusan dokumen selesai. Namun, saat baru saja menginjakan kaki di halaman depan rumah, sebuah kejanggalan langsung menarik perhatian Rania. Mobil Bima, yang seharusnya baru pulang menjelang maghrib, sudah terparkir rapi di garasi. Itu aneh. Bima tidak pernah pulang secepat ini, kecuali ada urusan mendesak. Jantung Rania berdebar, bukan karena curiga, melainkan karena rasa senang. Ia berpikir Bima mungkin sakit atau mendapat kabar baik yang ingin dibagi. Rania lantas meraih kenop pintu utama yang ternyata tidak terkunci. Sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. Perlahan, Rania mendorong pintu tersebut hingga terbuka sedikit, hanya cukup untuk kepalanya mengintip ke dalam. Ia ingin tahu apa yang sedang dilakukan suaminya. Keheningan rumah menyambutnya. Rania melangkah masuk, membuang tas kerjanya ke kursi foyer, dan berjalan pelan menuju ruang keluarga. Namun, langkahnya tiba-tiba terhenti di ambang lorong yang menghubungkan ruang keluarga dan dapur. Rania mendengar suara. Bukan suara Bima yang sedang menonton televisi atau menelepon, melainkan suara tawa. Tawa yang terlalu akrab, terlalu mesra, dan yang lebih buruk, ada suara wanita lain di sana. Napas Rania tercekat. Tubuhnya mendadak membeku, seolah seluruh aliran darahnya berhenti mendadak. Ia kenal suara tawa itu. Itu adalah suara Maria, rekan kerja Bima, yang Bima kenalkan sebagai junior yang agak manja dan sering butuh bantuan. Rania pernah bertemu Maria beberapa kali dalam acara kantor. Rania ingat betul cara Maria menatap Bima. Sebuah pandangan yang terlalu lama, terlalu intens, yang kala itu Rania tepis sebagai sekadar kekaguman profesional. Rania tidak bergerak maju, juga tidak mundur. Ia berdiri di sana, seperti patung di tengah lorong yang remang-remang, hanya mengandalkan pendengaran. Sudah kubilang, Bima, dia itu bodoh, kata Maria dengan nada mendesis, terdengar puas.
Dia selalu sibuk dengan pekerjaannya yang tidak penting itu. Dia bahkan tidak pernah curiga kita sudah sering bertemu di sini saat dia rapat dewan. Pernyataan itu seperti ribuan jarum es yang menusuk hati Rania. Rapat dewan, yang dimaksud Maria adalah pekerjaan Rania. Pekerjaan yang membuat Rania harus mengorbankan waktu untuk rumah tangga. Bima selalu meremehkan pekerjaannya, selalu menganggapnya sebagai hanya manajer yang sok penting. Terdengar tawa Bima yang renyah, tawa yang sudah lama tidak didengar Rania, tawa yang penuh pelepasan dan kelegaan, tawa yang seharusnya menjadi milik Rania. Tentu saja dia bodoh, balas Bima, suaranya dipenuhi arogansi yang selama ini ia sembunyikan dari Rania. Lihat saja penampilannya, selalu serius dengan kacamata besarnya itu. Uangnya lumayan, tapi naluri wanitanya nol besar. Itu sebabnya aku bisa membawamu ke sini tanpa takut. Dia terlalu sibuk menghitung angka-angka sepele. Rania menggigit bibir bawahnya hingga terasa nyeri. Rasa sakit yang mematikan itu bukan karena penghinaan Bima terhadap penampilannya, tetapi karena Bima telah mengkhianati kepercayaan dan harga dirinya, meremehkan dirinya sebagai seorang istri dan wanita. Bima tidak tahu bahwa angka-angka sepele yang Rania hitung itu adalah aset yang jauh melampaui gaji Bima, bahkan mungkin setara dengan seluruh kekayaan yang Bima miliki. Bima tidak tahu bahwa Rania adalah pemegang kunci finansial perusahaan tempat Bima bernaung. Rania menarik napas dalam-dalam, menenangkan detak jantungnya yang bergemuruh keras. Ini adalah momen yang paling menentukan. Jika ia melangkah maju sekarang, ia akan mendapatkan kepuasan sesaat, teriakan, tangisan, konfrontasi. Tapi Rania tahu, cara itu hanya akan membuatnya terlihat lemah dan emosional, persis seperti yang Bima harapkan. Dan yang lebih penting, konfrontasi terbuka akan menghancurkan rencana pembalasan yang jauh lebih besar dan terstruktur yang kini tiba-tiba terbentuk dalam benaknya. Kita akan bersenang-senang selama dia sibuk. Aku bahkan sudah punya rencana. Saat proyek besar Pak Ditya nanti cair, kita akan pergi berlibur diam-diam, bisik Maria lagi. Bima menyambut ide itu dengan antusias. Ide yang bagus. Aku yakin Rania tidak akan curiga. Dia bahkan tidak tahu seperti apa proyek itu. Dia terlalu sibuk. Cukup. Rania sudah mendengar semua yang ia butuhkan. Penghinaan, pengkhianatan, dan rencana yang melibatkan aset kantor. Semua itu adalah bahan bakar yang sempurna untuk rencana pembalasannya. Rania tidak membutuhkan amarah. Ia hanya membutuhkan ketenangan dan kecerdasan yang selama ini menjadi senjata rahasianya. Perlahan, Rania berbalik. Ia bergerak mundur dengan sangat hati-hati, memastikan tidak ada sedikitpun suara yang keluar dari sepatu hak tingginya. Rania meraih tas kerjanya di kursi foyer, dan dengan langkah kaki yang nyaris tak terdengar, ia keluar dari rumah, menutup pintu utama dengan sangat pelan, seolah takut mengganggu perayaan pengkhianatan yang terjadi di dalamnya. Saat ia mencapai mobilnya, Rania duduk di kursi pengemudi, tangannya memegang erat setir hingga buku-buku jarinya memutih. Wajahnya tidak menunjukkan air mata, hanya kekosongan yang dingin. Rania menarik napas panjang, lalu mengembuskannya perlahan. Baiklah, Bima. Kau pikir aku bodoh? Kau pikir aku terlalu sibuk dengan angka sepele? Mari kita lihat seberapa bodoh wanita yang kau khianati ini, bisik Rania pada dirinya sendiri. Kepulangan mendadak dari kantor itu tidak lagi tentang penandatanganan dokumen. Kepulangan itu telah menjadi awal dari sebuah operasi senyap yang akan menghancurkan Bima dan Maria secara total, di mana mereka akan kehilangan segalanya, mulai dari karir, aset, hingga reputasi, di hari yang sama. Rania tidak akan melabrak mereka sekarang. Rania akan membiarkan mereka terbang tinggi dengan sayap palsu mereka, hanya untuk memotong sayap itu saat mereka berada di puncak kebahagiaan semu. Dokumen penting yang harus ditandatangani Rania hari ini adalah dokumen yang berkaitan dengan pengalihan kepemilikan aset perusahaan properti atas nama yayasan miliknya, sebuah langkah yang secara tidak langsung akan melindungi kekayaannya dari proses perceraian di masa depan. Rania memutuskan untuk menyelesaikan penandatanganan itu di kantornya. Dengan ketenangan yang mengerikan, Rania menyalakan mesin mobilnya dan meninggalkan rumahnya sendiri. Ia tidak kembali ke rumah. Ia kembali ke kantor, ke kerajaannya, ke tempat di mana ia benar-benar berkuasa. Rania memanggil asisten pribadinya, Novi, untuk membatalkan semua jadwal rapat besok pagi.
Rania memerlukan waktu penuh untuk merancang strategi, mengumpulkan bukti, dan menghubungi tim pengacaranya. Keputusan Rania sudah bulat. Maria akan kehilangan karirnya, dan Bima akan kehilangan segalanya. Rania kembali ke kantornya, sebuah ruangan penthouse di lantai teratas gedung pencakar langit yang pemandangannya menyuguhkan gemerlap kota metropolitan. Ruangan itu adalah simbol kekuatan Rania yang tersembunyi, sebuah rahasia yang ia kunci rapat dari Bima. Bima hanya tahu Rania bekerja di gedung itu, tapi tidak pernah tahu ia adalah salah satu pemegang saham utama sekaligus pemimpin strategis di sana. Malam itu, Rania duduk di kursi kebesarannya, bukan sebagai seorang eksekutif yang lelah, melainkan sebagai seorang perencana perang yang dingin. Tidak ada air mata, tidak ada teriakan histeris. Yang ada hanya ketenangan yang mencekam, khas seorang yang terbiasa menghadapi krisis bernilai miliaran. Rania membiarkan pikirannya memutar ulang setiap kata penghinaan yang ia dengar dari mulut Bima dan Maria. Wanita bodoh yang sibuk. Terlalu sibuk menghitung angka-angka sepele. Kata-kata itu kini bukan lagi sumber luka, melainkan pemicu energi. Rania memanggil asistennya, Novi, dan meminta untuk segera mengatur pertemuan darurat dengan Ibu Wina malam itu juga. Ibu Wina adalah pengacara korporat legendaris. Dikenal karena ketajamannya dan rekam jejaknya yang nyaris sempurna dalam menangani kasus-kasus perceraian yang melibatkan aset bernilai fantastis. Bima bahkan tidak tahu Ibu Wina itu ada. Apalagi tahu bahwa Ibu Wina adalah penasihat hukum pribadi Rania. Sambil menunggu Ibu Wina tiba, Rania membuka sistem komputernya. Ia tidak mencari foto Bima atau Maria, ia mencari data. Rania adalah partner strategis di perusahaan tempat Bima bekerja. Status ini memberikan Rania akses diam-diam ke banyak informasi sensitif, termasuk audit internal dan laporan proyek. Rania fokus pada proyek besar yang baru saja disinggung oleh Bima dan Maria, proyek ambisius yang dikelola oleh Pak Ditya, atasan Bima. Rania mulai menelaah berkas-berkas keuangan proyek tersebut. Ia mendapati beberapa kejanggalan kecil pada alokasi dana operasional, yang jika diabaikan tidak akan berarti apa-apa, tetapi jika dianalisis secara mendalam dan dihubungkan dengan motif pribadi, bisa menjadi celah hukum yang besar. Rania curiga Bima dan Maria telah menggunakan koneksi proyek ini untuk kepentingan pribadi, seperti yang tersirat dalam percakapan mereka tentang liburan. Ia membutuhkan bukti bahwa Bima tidak hanya berselingkuh secara emosional, tetapi juga melakukan pelanggaran etika dan mungkin fraud kecil di kantor. Rania ingin memastikan kehancuran Bima bersifat total dan irreversibel, dimulai dari karir yang selama ini Bima banggakan. Saat jam menunjukkan pukul 10 malam, Ibu Wina tiba. Seorang wanita parubaya dengan aura berwibawa memasuki ruangan Rania. Ibu Wina tidak terkejut melihat Rania masih bekerja. "Maaf saya mengganggu waktu malam Anda, Ibu Wina," ujar Rania, suaranya datar. "Tidak masalah, Rania. Ada kasus besar yang mendesak?" tanya Ibu Wina, langsung ke inti. Rania tidak berbelit. Ia menceritakan kejadian di rumah tanpa emosi, seperti seorang eksekutif yang melaporkan kerugian perusahaan. Rania tidak meminta simpati, ia meminta strategi. "Saya ingin proses perceraian ini diiringi dengan proses kehancuran karir dan reputasi Bima serta Maria secara simultan. Saya ingin mereka kehilangan segalanya di hari yang sama. Saya tidak ingin konfrontasi emosional. Saya ingin justice yang terstruktur," jelas Rania, menunjuk pada berkas proyek Bima yang sudah ia cetak. Ibu Wina tersenyum tipis. Ia sudah lama mengenal Rania dan selalu kagum dengan ketenangan kliennya ini. "Rania, Anda tidak perlu khawatir. Aset-aset Anda, terutama rumah dan saham yang Anda alihkan 2 bulan lalu, sudah sepenuhnya aman. Secara hukum, Bima tidak memiliki klaim signifikan atas kekayaan Anda. Dia hanya memiliki klaim atas aset bersama yang nominalnya tidak seberapa, dan itu pun bisa kita minimalisir." "Itu bagus, Ibu Wina. Tapi saya tidak hanya ingin harta saya aman. Saya ingin dia merasakan kehilangan sesuatu yang lebih ia cintai daripada saya. Kehilangan kebanggaan dirinya dan karir yang membuatnya merasa superior. Maria harus ikut merasakan dampaknya, karena dia terlibat dalam perencanaan penghinaan itu," tegas Rania. "Maria adalah rekan kerjanya. Jika Bima jatuh di kantor, Maria pasti terseret." Rania kemudian menjelaskan temuannya tentang celah-celah finansial dalam proyek Pak Ditya.
Ia meminta Ibu Wina untuk segera membentuk tim audit non-resmi yang bekerja sama dengan tim legalnya. Tujuannya adalah membuat lubang kecil ini menjadi skandal besar di perusahaan Bima, tetapi dengan cara yang sangat halus sehingga perusahaan itu sendiri yang merasa terdorong untuk menyelidiki Bima. Strategi Rania adalah menciptakan ilusi. Ia ingin Bima dan Maria merasa aman, terus berselingkuh dan merencanakan liburan mereka. Hingga pada hari H mereka menyadari bahwa sayap yang mereka gunakan untuk terbang tinggi itu sudah dipotong oleh Rania. Saya ingin Maria dan Bima berada dalam satu ruangan saat mereka mendapat kabar baik, sebelum saya merobohkan segalanya. Saya ingin mereka merasa berada di puncak. Rania merencanakan dengan mata tajam. Ibu Wina mengangguk. Rencana yang brilian, Rania. Kita akan menggunakan jaringan kita di perusahaan itu. Mengingat posisi Anda, ini akan sangat mudah dilakukan. Kita akan memastikan mereka mendapat promosi atau kontrak yang mereka impikan, hanya untuk menariknya kembali sesaat sebelum mereka menandatanganinya. Rania dan Ibu Wina bekerja hingga menjelang subuh, merumuskan setiap langkah. Rania bahkan meminta Ibu Wina menyiapkan sebuah press release yang elegan dan singkat untuk diunggah di media sosial pribadinya, berisi pengumuman perpisahan yang akan secara implisit mengungkap kepemilikan aset-aset mewah mereka. Saat fajar mulai menyingsing, Rania merasa sangat lelah, tetapi puas. Ia menyadari, perselingkuhan Bima telah membebaskannya. Selama ini, Rania membatasi dirinya agar tidak terlalu sukses demi menjaga ego Bima. Kini, ia bisa menjadi dirinya yang seutuhnya, wanita cerdas, berkuasa, dan bebas. Kepulangan mendadak itu telah mematahkan sayap pernikahan palsunya, dan kini ia siap mematahkan sayap Bima dan Maria. Keesokan harinya, Rania kembali ke rumah seperti biasa, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Bima menyambutnya dengan wajah lelah, memainkan peran suami yang sibuk. Rania tersenyum lembut, memainkan peran istri yang lugu. Kamu sepertinya sibuk sekali, sayang. Sampai pulang malam lagi, kata Bima. Nada bicaranya terasa menjijikan di telinga Rania. Iya, Bima. Berkas-berkas kantor menumpuk. Kamu juga terlihat lelah. Apa proyek Pak Ditya membuatmu kesulitan? Tanya Rania dengan nada perhatian palsu. Reaksi Bima langsung tegang. Jangan bahas pekerjaanku, Rania. Itu urusan laki-laki. Kamu tidak akan mengerti, katanya, mengulang kalimat penghinaan yang sama. Rania mengangguk patuh. Tentu saja aku mengerti, Bima. Karena aku yang memegang kendali atas kesulitanmu itu, batin Rania. Rania tahu, sandiwara ini harus berlanjut. Ia harus memberi Bima dan Maria waktu untuk membangun kebahagiaan semu mereka, agar jatuhnya nanti terasa lebih menyakitkan. Bima dan Maria tidak tahu bahwa setiap tawa dan setiap rencana liburan mereka kini berada di bawah pengawasan ketat Rania. Rania telah mengunci pintu hatinya. Dan kini ia siap mengunci pintu masa depan mereka berdua. Ia hanya menunggu momen yang tepat untuk mengeksekusi aksi ganda yang akan menghancurkan mereka di hari yang sama. Rania, sang pemilik kendali, telah kembali. 3 hari berlalu sejak Rania kembali ke kantornya dan mulai merancang strategi pembalasan. Sandiwara di rumah berjalan mulus. Rania bersikap tenang, perhatian, dan bahkan sesekali memasak makanan kesukaan Bima. Perubahan sikap Rania yang mendadak manis, itu justru membuat Bima semakin besar kepala. Bima mengira Rania akhirnya menyerah pada kesibukannya dan mencoba menjadi istri yang lebih tradisional. Sebuah sikap yang Bima yakini adalah hasil dari kesuksesan Bima yang semakin menanjak, padahal sebaliknya. Bima dan Maria tidak menyadari bahwa setiap senyum Rania adalah lapisan es tipis di atas jurang kehancuran yang telah disiapkan. Pada malam keempat, Rania kembali menghabiskan waktu di kantornya bersama Ibu Wina dan tim kecilnya, Dani, ahli IT forensik, dan Santi, spesialis audit internal. Fokus bab 3 adalah mengamankan bukti digital dan menganalisis celah hukum aset secara mendalam. Rania tahu, pembalasan yang sempurna membutuhkan bukti yang tak terbantahkan, bukan sekadar kata-kata. Rania menyerahkan data akses yang ia miliki terhadap sistem perusahaan tempat Bima bekerja. Berkat statusnya sebagai partner strategis di perusahaan induk yang memiliki saham di sana, Rania memiliki pintu belakang yang tak terlihat untuk mengakses laporan-laporan tertentu. Dani mulai bekerja,
Tugasnya adalah menyaring semua komunikasi digital Bima dan Maria yang terkait dengan pekerjaan dan finansial. Kita tidak mencari bukti perselingkuhan, Ibu Rania, ujar Dani, matanya fokus pada layar. Kita mencari bukti fraud atau pelanggaran etika yang cukup besar untuk membuat perusahaan memberhentikan Bima tanpa pesangon dan menyeret Maria sebagai kaki tangan. Bukti perselingkuhan akan kita gunakan untuk perceraian, tetapi kehancuran karir adalah kuncinya. Rania mengangguk setuju. Fokus pada proyek Pak Ditya. Saya curiga ada dana operasional yang disalahgunakan atau markup fiktif yang mereka rencanakan untuk liburan yang Maria sebutkan. Santi, spesialis audit, kemudian menyajikan temuan awal. Ia menemukan adanya lonjakan tidak wajar pada anggaran transportasi dan akomodasi untuk proyek Pak Ditya dalam 2 bulan terakhir. Angka-angka itu terlalu besar untuk perjalanan bisnis lokal biasa, dan tanggal-tanggal pemesanan tersebut secara mencurigakan cocok dengan hari-hari di mana Bima dan Maria sering meninggalkan kantor secara bersamaan dengan alasan kunjungan ke lapangan. Ini bisa menjadi celah, Ibu Rania. Pemesanan hotel mewah dan tiket pesawat domestik ke pulau terpencil yang tidak relevan dengan lokasi proyek yang dikerjakan di Jakarta, jelas Santi. Jika kita laporkan ini ke Komite Etika Perusahaan, ini sudah cukup untuk memulai penyelidikan internal yang serius, bahkan tanpa kita mengungkap perselingkuhan mereka. Sementara itu, Ibu Ina fokus pada aspek hukum kepemilikan. Rania memiliki kecerdasan yang luar biasa. Sejak awal menikah, Rania secara bertahap dan halus memastikan sebagian besar aset mewah mereka, rumah, mobil, koleksi barang seni mahal, dialihkan kepemilikannya ke atas nama Rania sendiri, atau ke dalam bentuk yayasan amal yang Rania kelola. Bima, karena terlalu sibuk dengan egonya dan menganggap Rania hanya wanita yang mengurus urusan rumah tangga, tidak pernah benar-benar memeriksa surat-surat itu. Ini adalah mahakarya, Rania, puji Ibu Ina, menunjuk pada berkas legal yang tebal. Rumah ini, yang Bima banggakan sebagai milik kita, ternyata sudah 70% di bawah kepemilikan yayasan amal Anda. Mobil mewah yang dia pakai adalah aset sewa perusahaan Anda. Secara hukum, jika Anda meminta dia keluar hari ini, dia tidak punya hak untuk menolak atau menuntut kompensasi aset bersama yang signifikan. Dia hanya berhak atas sisa 30% yang nilainya tidak sebanding dengan yang ia pikirkan. Rania tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. Saya tahu Bima terlalu mencintai harta. Kehilangan harta akan lebih menyakitkan baginya daripada kehilangan seorang istri. Saya ingin dia kehilangan sayap finansialnya di hari yang sama saat dia kehilangan karirnya. Malam itu, Dani berhasil mendapatkan akses ke email pribadi Maria dan Bima, yang mereka gunakan untuk komunikasi non-kantor. Dani menemukan bukti yang lebih gamblang. Maria dan Bima secara eksplisit merencanakan penggunaan dana operasional proyek yang di-markup untuk membayar liburan mereka ke Bali, bahkan sudah ada itinerari dan rincian biaya yang mereka bagi. Mereka merayakan keberhasilan mereka menipu Pak Ditya dan, tentu saja, menipu Rania. Saya menemukan ini, Ibu Rania, kata Dani. Maria mengirim email kepada Bima yang isinya, akhirnya kita bisa liburan mewah dari uang proyek bodoh ini, Bu istri Bima bahkan tidak akan pernah tahu. Dia terlalu sibuk dengan kacamata kudanya. Rania menutup matanya sejenak. Mendengar lagi penghinaan yang sama, kini dengan bukti tertulis, terasa lebih menyakitkan. Tapi rasa sakit itu cepat berganti menjadi tekad yang membara. Rania mengeluarkan perintah. Ibu Ina, siapkan berkas gugatan cerai secara rahasia. Jangan daftarkan dulu. Kita akan mendaftarkannya saat Bima sudah dipecat. Santi, siapkan laporan audit internal yang kredibel, tetapi jangan serahkan ke komite etika dulu. Kita akan menyimpannya sebagai bom waktu. Rania kemudian meminta Dani untuk melakukan satu tugas lagi, mengatur sebuah kejutan kecil di sistem kantor Bima. Rania ingin memastikan bahwa Bima dan Maria mendapatkan ilusi kebahagiaan puncak. Dani, saya ingin kamu menyusup ke dalam sistem administrasi internal HRD mereka. Saya ingin Bima dan Maria mendapatkan notifikasi tentang promosi jabatan yang sangat mereka impikan, mungkin dalam waktu 1 minggu dari sekarang. Buat itu terlihat resmi, tapi dapat dibatalkan sewaktu-waktu. Beri mereka harapan setinggi-tingginya, perintah Rania. Dani terkejut, namun mengangguk. Strategi Rania bukanlah sekadar menghancurkan.
ini adalah penghancuran psikologis yang direncanakan dengan kejam. Memberi harapan palsu adalah cara yang paling efektif untuk membuat pukulan kehancuran terasa 2 kali lipat. Semua bukti digital dan celah hukum telah diamankan. Rania kini memiliki bom waktu yang sempurna di tangannya. Ia telah menyiapkan ranjau darat di tempat kerja Bima, bukti korupsi, ranjau darat di rumah Bima, legalitas aset, dan ranjau darat di emosi Bima, harapan palsu promosi. Malam itu Rania pulang larut. Bima sudah tertidur pulas. Rania melihat Bima, yang tertidur dengan wajah sombong, dan ia hanya merasa hampa. Tidak ada lagi cinta, hanya belas kasihan dan rasa jijik yang dingin. Rania tahu, hari-H kehancuran Bima sudah di depan mata. Setelah merampungkan persiapan hukum dan digital, Rania memasuki fase paling krusial dalam rencananya, fase sandiwara. Rania harus menjadi istri yang sempurna dan lugu, menciptakan lingkungan yang sangat aman sehingga Bima merasa benar-benar tak tersentuh dan terlena. Tujuannya adalah membuat Bima dan Maria semakin berani, semakin yakin akan kebodohan Rania, dan semakin jauh terjerumus ke dalam jaring yang telah Rania pasang. Sejak hari itu, Rania secara drastis mengubah rutinitasnya. Ia tetap bekerja dari kantor, tetapi ia memastikan Bima menyadari perubahannya. Rania mulai mengirim pesan-pesan mesra yang jarang ia lakukan sebelumnya, menanyakan menu makan malam kesukaan Bima, dan bahkan menyisihkan waktu khusus untuk mendengarkan keluh kesah Bima tentang pekerjaan. Semua itu dilakukan Rania dengan senyum yang dipaksakan, yang tidak pernah mencapai matanya. Aku merasa bersalah, Bima. Akhir-akhir ini aku terlalu sibuk. Maafkan aku, ujar Rania suatu malam, sengaja memposisikan dirinya sebagai pihak yang bersalah. Bima, yang egonya dipuaskan, langsung memeluk Rania dengan nada merendahkan. Tidak apa-apa, sayang. Aku mengerti, pekerjaanmu memang penting. Tapi sebagai suami, aku harus memberitahumu, terkadang wanita harus lebih fokus pada rumah. Lihat aku, betapa kerasnya aku bekerja untuk proyek Pak Ditya ini. Ini semua demi kita. Rania mengangguk patuh, memainkan peran istri yang menghargai jerih payah suami. Dalam hati, Rania merasa jijik. Ia tahu Bima tidak bekerja keras, melainkan sibuk merencanakan penyalahgunaan dana proyek dengan Maria. Pengakuan Bima tentang, demi kita, itu adalah puncak dari kemunafikan. Pada minggu itu, Dani telah berhasil menanamkan notifikasi promosi palsu di sistem HRD perusahaan Bima. Notifikasi itu dikirim ke inbox Bima dan Maria secara pribadi. Pagi-pagi sekali, Rania sengaja meninggalkan ponselnya di kamar saat ia turun untuk sarapan. Dari dapur, ia mendengar teriakan kegembiraan Bima dari lantai atas. Maria, kita berhasil. Kau lihat email itu? Aku dipromosikan. Dan kau juga dipindahkan ke posisi manajer. Ini benar-benar terjadi. Suara Bima penuh euforia. Rania tersenyum dingin di dapur. Dani telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Notifikasi itu tampak sangat meyakinkan, lengkap dengan tanggal mulai efektif dan rincian kenaikan gaji yang fantastis. Rania tahu, ini adalah umpan terlezat. Kebahagiaan semu ini akan membuat mereka semakin lengah dan berani mengambil risiko. Saat Bima turun, wajahnya berseri-seri. Ia memeluk Rania erat-erat. Sayang, ini kabar baik. Aku akan segera menjadi salah satu pimpinan senior di kantor. Kita akan semakin kaya. Sungguh? Itu hebat, Bima, seru Rania dengan antusiasme yang dipalsukan. Kamu memang pantas mendapatkannya. Kerja kerasmu untuk proyek Pak Ditya akhirnya membuahkan hasil. Bima tertawa terbahak-bahak. Kerja keras, ya? Tentu saja. Kau tahu, Maria sangat membantuku. Dia sangat kompeten. Aku harus mentraktir dia makan malam untuk merayakan ini. Tentu saja. Traktir dia makan malam. Dia rekan kerja yang baik, balas Rania, memberikan izin palsu yang membuat Bima semakin yakin bahwa istrinya tidak memiliki naluri sama sekali. Sejak saat itu, Bima menjadi sangat sombong. Ia mulai memesan barang-barang mewah atas nama, hadiah untuk dirinya sendiri, atas pencapaian palsu itu. Maria pun mulai mengunggah sindiran samar di media sosialnya, merayakan kemajuan karir dan kehidupan barunya, yang semakin mewah, tanpa menyebut nama Bima,
tetapi dengan caption yang jelas ditujukan pada wanita-wanita membosankan yang terlalu sibuk di kantor. Rania mengamati semua itu dari balik layar. Ibu Wina melaporkan bahwa Bima telah mengajukan pinjaman pribadi besar-besaran, yakin bahwa promosi dan kenaikan gaji itu akan segera menutupi semua utangnya. Rania tahu, Bima sedang menggali kuburannya sendiri dengan tangannya sendiri. Sementara Bima asyik merencanakan pesta perayaan promosi palsu dengan Maria, Rania melakukan finalisasi. Ia menghubungi Ibu Wina untuk menetapkan hari H eksekusi, sebuah hari yang bertepatan dengan rencana Bima dan Maria untuk meresmikan deal terbesar dari proyek Pak Ditya. Rania mengirim pesan kepada Bima. Bima, aku dengar perusahaanmu akan mengadakan pertemuan besar untuk meresmikan proyek itu minggu depan. Aku ingin datang dan memberikan dukungan. Aku sangat bangga padamu. Bima terkejut dengan permintaan Rania, tetapi tidak bisa menolak tanpa terlihat curiga. Ia malah memanfaatkan permintaan itu. Ide yang bagus, Rania, tapi jangan terlalu serius. Kenakan saja pakaian biasa. Acara itu untuk bisnis. Aku tidak ingin kamu terlihat seperti wanita karir yang kaku. Aku ingin kamu terlihat santai di hadapanku. Rania tahu apa maksud Bima. Bima ingin Rania terlihat biasa saja, agar Maria, yang akan tampil glamor sebagai rekan barunya, terlihat lebih unggul. Rania tersenyum. Baik, Bima. Aku akan mendengarkanmu. Aku akan mengenakan pakaian yang paling santai dan biasa yang aku miliki. Malam itu, Rania menelepon Novi dan Ibu Wina. Ia tidak meminta mereka menyiapkan gaun pesta, melainkan sebuah setelan powersuit yang dibuat khusus, yang terakhir kali ia kenakan saat menandatangani merger perusahaan senilai triliunan. Semua bidak catur sudah di tempatnya. Bima dan Maria sudah mencapai euforia tertinggi, tenggelam dalam rencana liburan dan promosi palsu mereka. Mereka tidak tahu bahwa undangan untuk menghadiri acara peresmian proyek itu adalah undangan ke hari eksekusi mereka sendiri. Waktu yang ditetapkan Rania semakin dekat. Hari H eksekusi telah ditentukan, yaitu hari Jumat, bertepatan dengan acara peresmian proyek besar di kantor Bima. Rania tidak hanya duduk diam menunggu. Ia melanjutkan aksi senyapnya, memastikan Bima berada di bawah tekanan profesional yang konstan, namun tanpa menyadari bahwa sumber tekanan itu adalah Rania sendiri. Rania menggunakan jaringannya di perusahaan induk untuk memberikan instruksi halus namun berdampak besar. Ia meminta tim audit yang bekerja di bawah kendalinya untuk mengeluarkan permintaan data yang sangat spesifik dan mendetail kepada divisi Bima, khususnya mengenai biaya operasional dan laporan kemajuan proyek Pak Ditya. Permintaan ini dibuat seolah-olah berasal dari kantor pusat yang sedang melakukan tinjauan rutin, jauh di atas tingkatan Pak Ditya. Tiba-tiba, Bima mulai merasakan beban kerja yang luar biasa. Ia harus begadang untuk menyiapkan laporan yang tidak pernah diminta sebelumnya. Yang membuat Bima semakin frustrasi adalah, Rania, sang istri, kini terlihat lebih santai di rumah. Aku tidak mengerti, Rania. Tiba-tiba saja kantor pusat meminta data yang sangat rumit. Ini hampir gila. Keluh Bima saat sarapan, wajahnya kusut. Rania, yang sibuk menyeruput teh, hanya memberikan komentar yang samar, sengaja agar Bima tidak curiga. Mungkin itu karena proyekmu sangat besar, Bima. Wajar kalau ada pengawasan ketat. Bima mendengus. Pengawasan apa? Ini hanya membuang waktuku. Aku harusnya fokus mempersiapkan peresmian hari Jumat nanti, bukan mengurus tumpukan berkas yang tidak berguna ini. Aku yakin ini ulah orang-orang yang iri dengan promosiku. Bukan orang iri, Bima. Itu adalah ulah istrimu, batin Rania dingin. Rania tahu betul bahwa permintaan data yang rumit itu memaksa Bima dan Maria untuk mencoba menutupi jejak penyalahgunaan dana yang mereka lakukan di bab 3. Semakin mereka mencoba menutupinya, semakin banyak kesalahan kecil yang akan mereka buat, yang akan memudahkan tim audit Rania menemukan celah. Maria, yang juga merasakan tekanan yang sama, mulai sering mengeluh kepada Bima. Komunikasi mesra mereka kini diselingi dengan nada panik tentang tenggat waktu laporan yang mendadak. Maria khawatir penyelidikan mendadak ini akan menunda promosi palsu yang telah mereka rayakan. Bima, bagaimana jika Pak Ditya marah? Dia sudah menjanjikan bonus besar dari proyek ini. Desak Maria melalui telepon, yang Rania dengar dari kejauhan saat Bima menelepon di taman. Tenang, Maria. Ini hanya hikcup kecil.
Kita akan manipulasi angka-angka yang mereka minta. Mereka tidak akan pernah tahu bahwa dana untuk akomodasi dan transportasi itu kita gunakan untuk pemesanan liburan kita. Selama kita menunjukkan bukti palsu yang kuat, jawab Bima dengan percaya diri yang mulai retak. Percakapan itu sudah cukup bagi Rania. Ia segera menghubungi Santi, spesialis auditnya. Santi, Bima sedang berusaha menutupi jejak. Saya ingin Anda menyusun laporan final yang menghubungkan data akomodasi yang mereka markup dengan nomor rekening pribadi Maria, dan Bima yang digunakan untuk memesan tiket liburan. Perintah Rania. Laporan itu harus siap dan dienkripsi. Kita akan menyerahkannya tepat di hari haji. Sementara itu, Rania juga mulai menyebarkan informasi halus di kalangan sosialita dan rekan-rekan bisnisnya yang kebetulan mengenal Bima. Rania berbicara tentang betapa bangganya ia pada Bima yang akan segera mendapat promosi besar, dan betapa sibuknya Bima menyiapkan event peresmian proyek besar itu. Rania tidak bergosip. Ia hanya menanamkan narasi kebahagiaan sempurna. Tujuannya adalah memastikan bahwa pada hari H, saat kehancuran Bima diumumkan di kantor, kabar itu akan langsung menyebar ke lingkaran sosial Bima. Kejatuhan karir akan disusul dengan kehancuran reputasi, yang akan diperparah oleh unggahan media sosial Rania di bab 8 nanti. Menjelang hari H, ketegangan Bima mencapai puncaknya. Ia menjadi mudah marah, bahkan pada Rania. Mengapa kamu bisa begitu tenang, Rania? Kamu tidak mengerti betapa sulitnya aku sekarang. Aku harusnya merayakan promosi, tapi aku malah terkubur dalam laporan yang tidak masuk akal. Bentak Bima suatu malam, emosinya meledak. Rania menatapnya dengan pandangan kosong. Aku hanya mencoba mendukungmu, Bima. Aku sudah memesankan jas baru untukmu, untuk acara peresmian hari Jumat. Fokus pada acara itu. Setelah itu, kamu bisa liburan, bukan? Rania mengingatkan Bima tentang rencana liburannya yang ia tahu telah dibayar dengan uang haram. Mendengar kata liburan dan promosi, amarah Bima mereda. Ia kembali merasa superior. Ia menganggap Rania memang istri yang polos, yang hanya bisa memberikan dukungan tanpa mengerti kompleksitas bisnis. Bima tidak tahu bahwa jas baru itu akan menjadi pakaian yang ia kenakan saat ia dipecat. Dan kata liburan, itu akan menjadi simbol penyesalan terbesarnya. Rania telah berhasil. Bima benar-benar berada di ujung tanduk. Kelelahan, stres, dan buta terhadap bahaya yang mengintai di hadapannya. Ia yakin bahwa Jumat adalah hari kemenangannya. Ia yakin Rania akan hadir sebagai istri yang bangga namun inferior. Ia yakin Maria akan berdiri di sisinya sebagai rekan baru yang glamor. Rania melihat kalender. Jumat tinggal 2 hari lagi. Semua berkas di tangan Ibu Wina sudah siap. Bukti digital di tangan Dani sudah dikunci. Laporan audit di tangan Santi sudah dienkripsi. Bima kini hanya seekor burung yang sayapnya sudah dipatahkan oleh Rania dari jarak jauh, dan ia masih terbang tinggi karena tidak tahu bahwa ia sudah jatuh. Hari Jumat tiba. Hari H eksekusi. Pagi itu, suasana di rumah terasa kontras. Bima bersikap terlalu ceria, merapikan dasinya berulang kali di depan cermin, dengan keyakinan penuh bahwa hari ini adalah hari kemenangannya. Ia mengenakan jas baru yang Rania belikan, tanpa curiga bahwa jas itu adalah seragam kejatuhannya. Sementara itu, Rania bersikap tenang, memainkan peran istri yang sedikit gugup namun bangga. Rania sengaja memilih gaun koktail sederhana berwarna netral, sesuai dengan permintaan Bima agar ia terlihat santai dan tidak terlalu menonjol. Ia tahu Maria akan hadir dengan penampilan paling glamor untuk mencuri perhatian. Rania membiarkan Bima pergi lebih dulu ke kantornya, beralasan ia harus menyelesaikan beberapa panggilan penting sebelum menyusul. Begitu Bima pergi, Rania langsung bergerak cepat. Rania tidak akan muncul sebagai istri Bima yang lugu. Ia akan muncul sebagai Rania, sang partner strategis. Rania mengganti gaun netralnya dengan setelan powersuit berwarna biru gelap yang disiapkan oleh asistennya, Novi. Ia menata rambutnya dengan elegan, dan aura seorang pemimpin yang kuat kembali memancar dari dirinya. Novi sudah menunggu di mobil, siap membawa Rania ke kantor Bima, tetapi Rania tidak akan datang sebagai tamu di acara peresmian proyek. Rania akan hadir sebagai peserta rapat Dewan Direksi yang diselenggarakan secara mendadak di lantai eksekutif, yang lokasinya terpisah jauh dari area ballroom peresmian proyek.
Rania telah meminta Ibu Ina untuk menggunakan jaringan mereka untuk memaksa diadakannya rapat ini, dengan dalih, tinjauan mendalam yang diperlukan oleh partner strategis sebelum penandatanganan kontrak sebesar ini. Tidak ada yang boleh tahu Rania adalah istri Bima. Di kantor, Bima dan Maria sedang berada di puncak euforia. Mereka sudah mendapat ucapan selamat atas promosi palsu mereka. Maria tampil mencolok dengan gaun merah, berjalan di samping Bima, menerima pujian seolah-olah mereka adalah pasangan baru yang sukses. Mereka bertemu Pak Ditya, atasan Bima, yang terlihat sedikit khawatir dengan permintaan rapat mendadak dari partner strategis, tetapi tetap mencoba bersikap profesional. Semua berjalan lancar, Bima. Setelah peresmian ini, bonus besar akan cair, dan kita bisa liburan mewah kita, bisik Maria kepada Bima, matanya memancarkan keserakahan. Tepat saat Bima hendak naik ke panggung, ponsel Pak Ditya berdering. Raut wajahnya langsung berubah tegang. Itu adalah panggilan darurat dari tim eksekutif. Bima, Maria, saya minta maaf. Peresmian ini harus ditunda 15 menit, ujar Pak Ditya dengan suara kaku. Ada rapat dewan direksi mendadak di lantai 30. Partner strategis meminta Anda berdua hadir. Ini aneh, tapi ini perintah. Bima dan Maria saling pandang. Ada sedikit kebingungan, tetapi rasa bangga mereka lebih besar. Mereka berpikir ini adalah bagian dari promosi mereka, sebuah kehormatan karena diminta hadir di rapat eksekutif senior. Tentu, Pak Ditya, kami akan segera ke sana, jawab Bima dengan senyum sombong. Mereka naik lift menuju lantai eksekutif. Di sana, suasana sangat dingin dan formal. Sebuah meja besar berbentuk oval telah dipenuhi oleh para direksi senior yang wajahnya tidak menunjukkan senyum sedikitpun. Bima dan Maria duduk, sedikit gugup, namun mencoba mempertahankan ekspresi percaya diri. Kemudian, pintu ruangan terbuka, dan masuklah seorang wanita yang membuat napas Bima tercekat di tenggorokannya. Itu adalah Rania. Namun, bukan Rania dengan gaun netral yang santai, seperti yang Bima minta. Ini adalah Rania yang mengenakan setelan bisnis yang elegan dan berwibawa, berjalan dengan langkah tegas, didampingi oleh Ibu Ina di sisi kirinya. Rania tidak menatap Bima atau Maria. Ia berjalan langsung ke kursi di ujung meja, kursi yang jelas merupakan kursi utama bagi pemimpin rapat. Bima menoleh kepada Maria, matanya dipenuhi kebingungan, seolah mencari jawaban. Maria sama terkejutnya. Mereka berdua sama sekali tidak bisa memproses pemandangan ini. Rania yang mereka kenal adalah istri rumahan yang sibuk dengan angka sepele. Rania yang di depan mereka adalah sosok yang memancarkan kekuasaan. Rania duduk. Ia meletakkan berkas di atas meja. Matanya yang dingin akhirnya bertemu pandangan Bima dan Maria. Tidak ada amarah, hanya kekecewaan yang tak terhingga. Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian, ujar Rania, suaranya lantang dan berwibawa, memimpin rapat. Terima kasih sudah menghadiri rapat mendadak ini. Saya, Rania, sebagai perwakilan partner strategis di perusahaan induk, meminta peninjauan final sebelum penandatanganan proyek hari ini. Saya memiliki kekhawatiran serius mengenai integritas tim yang bertanggung jawab. Bima dan Maria masih membeku, tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Mereka baru saja menyadari bahwa mereka tidak diundang sebagai pahlawan proyek, melainkan sebagai tersangka di hadapan dewan direksi, dan eksekutor rapatnya adalah istri yang selama ini mereka sebut bodoh. Permainan telah dimulai. Keheningan di ruang rapat eksekutif itu terasa mematikan, hanya dipecahkan oleh suara Rania yang berwibawa. Bima dan Maria masih tercengang. Bima mencoba mencari kata-kata, tetapi tenggorokannya tercekat. Rania, apa maksud semua ini? Tanya Bima, suaranya parau, masih mencoba memahami perubahan drastis penampilan dan posisi istrinya. Ia berharap ini hanyalah mimpi buruk atau lelucon yang dibuat oleh Rania untuk memberinya kejutan buruk. Rania tidak menjawab pertanyaan pribadi Bima. Ia menatap Ibu Wina, pengacaranya, yang duduk di sampingnya. Ibu Wina mengangguk, lalu berdiri, membawa sebuah flash drive dan proyektor ke tengah ruangan. Bapak Bima dan Ibu Maria, rapat ini bukan mengenai masalah pribadi, melainkan masalah integritas perusahaan, ujar Ibu Wina dengan nada profesional yang dingin. Ibu Rania, selaku partner strategis,
memiliki kekhawatiran yang sangat beralasan mengenai pelaporan dana proyek Pak Ditya yang Anda kelola. Bima langsung panik. Wajahnya pucat pasi, menyadari pengawasan ketat yang ia keluhkan beberapa hari lalu kini bermuara pada momen ini. Ia tahu Rania memiliki akses, tetapi tidak pernah menyangka Rania akan menggunakannya untuk menghancurkannya. Maria di samping Bima mulai gemetar, tatapannya beralih dari Rania ke layar proyektor yang kini menyala. Di layar muncul grafik data audit internal yang disusun oleh Santi. Grafik itu dengan jelas menunjukkan markup fantastis pada anggaran akomodasi dan transportasi. Data ini menunjukkan pengeluaran dana operasional yang tidak proporsional, jelas Ibu Wina. Dana ratusan juta rupiah dicairkan untuk perjalanan dinas ke lokasi yang tidak ada hubungannya dengan proyek ini. Itu ada kesalahan administrasi. Itu untuk kebutuhan vendor. Sanggah Bima dengan suara gemetar, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Rania akhirnya berbicara, suaranya pelan namun penuh otoritas, memotong sanggahan Bima. Bima, jangan merendahkan kecerdasan kami. Angka tidak pernah berbohong, dan kami tidak hanya mengandalkan laporan perusahaan. Rania memberi isyarat kepada Dani, ahli IT forensik yang ternyata sudah menunggu di ruang kontrol. Seketika, layar di ruang rapat berubah. Grafis data audit menghilang, digantikan oleh tayangan slide yang berisi bukti digital yang didapatkan Rania. Muncul tangkapan layar email pribadi Bima dan Maria. Email yang berisi rincian pemesanan tiket liburan mewah ke Bali, lengkap dengan tanggal dan itinerari yang secara persis cocok dengan waktu pencairan dana operasional yang dicurigai. Di bawah tangkapan layar itu, terdapat rincian transfer dana dari rekening Bima ke rekening Maria, dengan keterangan, DP liburan dari uang proyek bodoh. Sebuah kalimat yang Bima kirimkan kepada Maria. Maria menjerit kecil, tangannya menutup mulut, matanya terbelalak melihat bukti kejahatan mereka terpampang jelas di hadapan Dewan Direksi. Bima tidak lagi bisa menyangkal. Wajahnya kini bukan lagi pucat, melainkan merah padam karena rasa malu, takut, dan marah yang campur aduk. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Dewan Direksi, lanjut Ibu Wina, suaranya menggelegar, penemuan ini mengarah pada pelanggaran etika yang lebih serius. 3 hari yang lalu, kedua individu ini menerima notifikasi promosi palsu di sistem HRD. Ini adalah indikasi adanya penyalahgunaan akses internal dan manipulasi sistem untuk menaikkan moral mereka agar terus melakukan tindakan merugikan perusahaan. Bima mengangkat tangannya, mencoba memohon. Rania, tolong. Ini bisa kita selesaikan secara pribadi. Jangan hancurkan aku. Rania akhirnya menoleh, menatap mata Bima. Tatapan Rania kali ini adalah tatapan terakhir seorang istri kepada suaminya sebelum ia benar-benar mati dalam hati Rania. Penyelesaian pribadi? Itu sudah berakhir saat kau membawa gundikmu, Maria, ke rumahku, Bima. Dan saat kau menyebut pekerjaan yang kubanggakan sebagai angka sepele, dan aku sebagai wanita bodoh. Ini bukan lagi masalah pribadi, ini adalah masalah kehancuran yang terstruktur. Rania kemudian menoleh kepada Dewan Direksi. Berdasarkan bukti pelanggaran etika, fraud kecil yang direncanakan, dan penyalahgunaan wewenang perusahaan yang disajikan oleh tim legal saya merekomendasikan. Pertama, pembatalan total proyek yang dikelola Bima dan Maria. Kedua, pembatalan promosi palsu. Dan ketiga, pemutusan hubungan kerja segera tanpa pesangon untuk Bima dan Maria. Dan yang terpenting, pelaporan dana yang dicairkan secara ilegal ke pihak berwenang untuk ditindaklanjuti secara hukum jika mereka menolak ganti rugi segera. Dewan Direksi, yang terkejut dengan kecepatan dan ketepatan bukti yang disajikan Rania, langsung menyetujui rekomendasi tersebut. Pak Ditya, yang selama ini mengira Bima adalah anak buah kesayangannya, hanya bisa tertunduk malu karena tidak menyadari adanya lubang besar di timnya. Tepat saat Bima mencoba meraih tangan Rania, 2 petugas keamanan yang sudah disiapkan Ibu Wina masuk ke ruangan. Bapak Bima dan Ibu Maria, Anda dipecat terhitung hari ini, dan diminta untuk meninggalkan gedung ini dalam waktu 10 menit di bawah pengawasan petugas keamanan, perintah salah satu direktur. Rania menyaksikan Bima dan Maria diapit oleh petugas keamanan. Maria menangis histeris, menyalahkan Bima. Bima menatap Rania dengan mata penuh kebencian dan keputusasaan. Kau akan menyesal, Rania. Kau akan menyesal melakukan ini padaku.
ancam Bima saat ia diseret keluar. Rania tidak bergeming. Ia hanya mengambil ponselnya dan menekan tombol kirim. Aksi ganda sudah dimulai. Aksi kedua, kehancuran di ranah publik, baru saja diluncurkan. Saat Bima dan Maria diseret keluar dari gedung kantor mereka dalam keadaan syok total, Rania masih duduk di ruang rapat eksekutif. Ia menyelesaikan beberapa detail terakhir dengan Dewan Direksi mengenai pengembalian dana yang disalahgunakan dan memastikan seluruh aset digital Bima di perusahaan telah diblokir. Tidak ada lagi jalan bagi Bima untuk menyelamatkan karir atau reputasinya di perusahaan itu. Setelah memastikan aksi 1 berhasil tuntas, Rania beralih ke aksi 2, kehancuran di ranah publik dan finansial. Sesaat sebelum Bima dan Maria dipecat, Rania telah menekan tombol kirim pada ponselnya. Isi dari pesan itu bukanlah ancaman, melainkan unggahan foto di media sosial pribadinya, sebuah unggahan yang dirancang dengan sangat elegan oleh tim public relations Rania. Foto yang diunggah Rania sangat kontras dengan situasi Bima dan Maria. Rania mengunggah foto dirinya yang tersenyum tenang di depan rumah mewah mereka, diikuti dengan foto sertifikat-sertifikat properti yang menunjukkan nama Rania dan yayasan amal miliknya sebagai pemilik sah, dan foto kunci mobil mewah yang selama ini Bima gunakan. Caption yang menyertai foto itu sangat menusuk, namun sangat halus. Sebuah babak baru dimulai. Hari ini, saya memutuskan untuk mengakhiri sandiwara yang telah berlangsung lama. Terima kasih atas pelajaran berharga tentang integritas, Bima. Selamat menikmati buah dari pilihan yang kamu buat. Semua aset dan rumah yang selama ini kita bagi, kini sepenuhnya berada di bawah kendali saya. Sebagian besar untuk mendukung misi mulia Yayasan Amal yang saya dirikan. Saya percaya, mereka yang bekerja keras dengan jujur akan selalu menuai hasilnya. Aku telah melepaskan segalanya, termasuk kebohongan yang membebaniku selama ini. Aku berharap kamu menemukan ketenangan. Ketenangan sejati akhir dari sandiwara pilihan hidup. Unggahan Rania langsung meledak. Lingkaran sosial dan rekan-rekan bisnis Bima, yang baru saja mendengar kabar pemecatan memalukan Bima dan Maria dari kantor, kini melihat bukti visual dari kehancuran finansial Bima. Bima, yang selama ini dikenal sebagai pria kaya raya yang sukses, tiba-tiba terlihat sebagai pecundang yang hidup dari kekayaan istrinya yang kini mencampakkannya. Sementara itu, Bima dan Maria berhasil mencapai mobil mereka. Bima segera mengeluarkan ponselnya, berniat menghubungi pengacaranya atau setidaknya ibunya. Namun, di saat yang bersamaan, ia menerima serangkaian notifikasi yang membuat tubuhnya gemetar. Notifikasi pertama, semua akses kantor dinonaktifkan. Notifikasi kedua, panggilan darurat dari bank. Rekening pribadi Bima telah diblokir. Pinjaman besar yang baru saja ia ajukan minggu lalu tiba-tiba ditarik dan diklasifikasikan sebagai bermasalah karena status pekerjaannya yang mendadak berubah. Notifikasi ketiga, pesan singkat dari Ibu Wina. Isinya adalah surat resmi pengusiran yang sah secara hukum, dikirimkan atas nama Yayasan Amal Rania. Bima dan Maria diminta mengosongkan rumah dalam waktu 24 jam, atau akan dilakukan pengosongan paksa. Tidak mungkin. Bima berteriak histeris, menjatuhkan ponselnya ke lantai parkir. Ia berlutut di samping mobilnya, menyadari bahwa ia telah kehilangan pekerjaan, uang, rumah, dan istrinya dalam waktu kurang dari 1 jam. Maria, yang masih menangis terseduh-seduh, juga menerima notifikasi serupa, rekeningnya diblokir karena ada transfer dana yang dicurigai terkait fraud perusahaan. Ini semua salahmu, Bima. Jika saja kamu tidak terlalu sombong dan tidak membuat masalah dengan istrimu yang ternyata iblis itu. Teriak Maria, kini air matanya bercampur amarah. Bima tidak peduli pada Maria lagi. Matanya hanya tertuju pada satu hal, media sosial. Ia berhasil membuka akunnya dan melihat unggahan Rania. Unggahan itu telah mendapatkan ribuan likes dan komentar. Komentar-komentar pedas dari teman-teman dan kolega mereka membanjiri unggahan itu, mengecam pengkhianatan Bima dan memuji kecerdasan Rania. Reputasinya hancur, bukan karena perselingkuhan, tetapi karena terlihat sebagai suami parasit yang tidak tahu berterima kasih. Bima merasa dunia di sekelilingnya runtuh. Ia mencoba menelepon Rania, tetapi ponsel Rania mati. Ia menelepon nomor rumah, tetapi Rania telah mengganti kuncinya dan mematikan semua sambungan. Ia telah kehilangan kendali atas segalanya. Rania, yang kini sedang dalam perjalanan pulang,
menerima laporan dari Ibu Wina. Semua berjalan sempurna, Rania. Gugatan cerai sudah didaftarkan, dan pengusiran Bima dari rumah akan sah besok pagi. Dia tidak bisa menuntut apapun, lapor Ibu Wina dengan nada puas. Rania hanya tersenyum samar. Ia tidak merasa puas karena kehancuran Bima, tetapi karena ia berhasil mengambil kembali kendali atas kehidupannya dan membuktikan bahwa ia bukanlah wanita bodoh yang hanya sibuk dengan angka sepele. Rania telah memotong sayap Bima dan Maria, dan kini mereka akan jatuh dari ketinggian yang sangat menyakitkan. 2 minggu berlalu sejak hari H eksekusi. Bima dan Maria tidak lagi berada di penthouse mewah Rania, atau menikmati liburan mewah yang mereka rencanakan dari uang haram. Mereka kini terpaksa menyewa sebuah kamar kos kecil yang kumuh di pinggiran kota, jauh dari kehidupan glamor yang selama ini mereka jalani. Kejatuhan mereka sungguh brutal. Setelah dipecat tanpa pesangon dan semua rekening Bima diblokir oleh bank karena statusnya yang dicurigai terlibat fraud perusahaan, Bima benar-benar tidak memiliki apa-apa. Rumah itu sudah resmi dikosongkan secara hukum, dan semua barang berharga yang pernah Bima anggap miliknya telah ditarik kembali, karena merupakan aset sewa perusahaan Rania. Mereka ditinggalkan dengan pakaian seadanya dan rasa malu yang tak terhingga. Kamar kos itu menjadi saksi bisu kehancuran hubungan mereka. Tidak ada lagi tawa mesra atau janji-janji liburan mewah. Yang ada hanyalah saling menyalahkan. Maria menyalahkan Bima karena terlalu serakah dan bodoh, hingga tidak tahu seberapa kuat istrinya. Bima menyalahkan Maria karena telah menghasutnya untuk melakukan penyalahgunaan dana yang mempercepat kehancurannya. Ini semua karena kamu. Kamu yang membuatku dipecat. Kamu membuatku kehilangan segalanya. Teriak Bima pada suatu malam, matanya merah. Aku? Kamu yang serakah, Bima. Kamu yang tidak tahu diri. Seharusnya kamu bersyukur punya istri sekaya itu, bukan malah menghinanya dan berselingkuh. Balas Maria, wajahnya penuh dendam dan penyesalan. Mereka berdua mencoba mencari pekerjaan, tetapi berita pemecatan mereka yang melibatkan skandal fraud dan diunggah secara implisit oleh Rania di media sosial telah menyebar luas di komunitas bisnis. Tidak ada perusahaan besar yang berani menerima mereka. Mereka menjadi pariah di dunia korporat yang selama ini mereka agungkan. Bima, dalam keputusasaan, akhirnya memberanikan diri menghubungi keluarga Rania. Bima mencoba menelepon Bu Rania, Ibunda Rania, dengan harapan simpati seorang ibu mertua bisa melunakkan hati Rania. Namun, tanggapan yang ia terima sungguh menusuk. Jangan pernah lagi kamu hubungi anak saya, Bima, ujar Bu Rania dengan suara tajam dan penuh penyesalan. Kamu pikir saya tidak tahu apa yang kamu lakukan? Saya dan keluarga sudah mengetahui semuanya, termasuk betapa kamu dan wanita itu menghina anak saya. Anak saya bukan wanita bodoh, Bima. Dia adalah permata di keluarga ini, dan kamu telah membuangnya demi sampah. Sambungan telepon itu terputus, meninggalkan Bima dalam keheningan yang menyakitkan. Bima akhirnya menyadari bahwa ia bukan hanya melawan Rania, tetapi melawan seluruh fondasi yang menopang Rania, fondasi yang selama ini ia abaikan. Dalam kejatuhan ini, Bima mulai mengingat detail kecil yang selama ini ia anggap remeh. Bagaimana Rania selalu bekerja keras tanpa mengeluh. Bagaimana Rania selalu memastikan tagihan rumah terbayar tepat waktu, dan bagaimana Rania selalu bersabar menghadapi kesombongannya. Ia menyadari, Rania tidak pernah bodoh. Rania hanya memilih untuk bersabar dan diam. Suatu sore, Bima nekat. Ia meninggalkan Maria di kos dan pergi ke gedung kantor Rania. Ia tahu Rania tidak akan menemuinya, tetapi ia berharap setidaknya bisa melihat Rania atau meninggalkan pesan. Bima berdiri di lobi megah gedung itu, mengenakan pakaian yang lusuh dan tidak terawat, sangat kontras dengan keramaian orang-orang sukses yang berlalu lalang. Ia mencoba menghubungi resepsionis untuk bertemu dengan Ibu Rania, tetapi resepsionis itu hanya tersenyum sopan. Maaf, Bapak. Ibu Rania sedang menghadiri rapat penting di luar kota. Lagi pula, Bapak tidak memiliki janji temu, dan beliau hanya menerima janji dari kolega bisnis yang telah diverifikasi. Ujar resepsionis itu, yang jelas sudah menerima instruksi ketat dari Novi, asisten Rania. Bima tahu usahanya sia-sia. Ia tidak lagi memiliki akses, jaringan, atau bahkan kredibilitas untuk mendekati Rania. Ia berdiri di sana, menatap lift yang membawanya ke puncak kehancurannya beberapa minggu lalu, kini lift itu tertutup untuknya.
Saat Bima berbalik, ia melihat sebuah berita di televisi besar yang menayangkan berita bisnis terkini. Di sana, Rania muncul di layar, diwawancarai tentang merger perusahaannya dengan sebuah konglomerat internasional. Rania berbicara dengan lancar, cerdas, dan memancarkan aura kesuksesan yang luar biasa. Ia terlihat damai, bersinar, dan benar-benar bebas. Bima menyadari, Rania tidak hanya menghancurkannya, tetapi Rania juga menggunakan perpisahan ini sebagai katalis untuk mencapai puncak karirnya. Rania tidak tenggelam dalam kesedihan, ia terbang semakin tinggi. Kenyataan pahit itu menampar wajah Bima. Ia telah membuang permata demi sepotong kaca. Ia telah menghina kekuasaan yang sesungguhnya ada di sampingnya. Bima meninggalkan lobi dengan kepala tertunduk, berjalan kembali ke kos yang penuh pertengkaran. Ia sadar, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Pintu penyesalan telah terkunci, dan ia hanya bisa menikmati debu pahit dari kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Setahun berlalu sejak kehancuran Bima dan Maria. Rania telah mendapatkan ketenangan sejati. Ia resmi bercerai dari Bima tanpa drama di pengadilan, sebab Bima tidak memiliki argumen atau aset yang bisa ia perjuangkan. Bima menerima semua ketentuan Rania, dipaksa oleh kenyataan finansialnya yang hancur. Rania kini pindah ke penthouse baru yang megah, yang dibeli atas namanya sendiri, dan sepenuhnya terpisah dari kenangan masa lalu. Ia tidak hanya melanjutkan karirnya, ia melipat gandakannya. Perusahaan yang ia pimpin melesat maju, dan Rania diakui sebagai salah satu pengusaha wanita paling berpengaruh di negara itu. Ia menemukan kebahagiaan sejati dalam pekerjaannya, di antara teman-teman yang suportif, dan dalam proyek-proyek amal yang ia dan Ibu Ina kelola, menggunakan aset-aset yang ia selamatkan. Di sisi lain, kehidupan Bima dan Maria adalah gambaran suram dari konsekuensi pengkhianatan. Mereka tidak lagi bersama. Tekanan finansial dan saling menyalahkan telah menghancurkan hubungan gelap mereka. Maria kembali ke rumah orang tuanya, karirnya hancur, dan reputasinya ternoda. Bima terpaksa mengambil pekerjaan serabutan, jauh di bawah standar hidup yang pernah ia nikmati. Ia sering berjalan kaki melewati gedung pencakar langit tempat Rania bekerja, hanya untuk merasakan penyesalan yang mendalam. Bima mencoba menghubunginya lagi beberapa kali ini bukan untuk meminta uang, melainkan untuk meminta maaf. Bima ingin Rania tahu bahwa ia telah sadar dan menyesal atas penghinaan dan pengkhianatan yang ia lakukan. Semua pesannya ditanggapi oleh Ibu Ina melalui surat resmi, yang menegaskan bahwa Rania telah memulai hidup baru dan tidak ingin ada kontak lagi. Suatu malam, Rania sedang menghadiri sebuah gala amal besar yang diselenggarakan oleh perusahaannya. Ia berdiri di atas panggung, memberikan pidato tentang pentingnya kekuatan perempuan dan integritas dalam bisnis. Rania mengenakan gaun yang memancarkan kepercayaan diri, tidak ada lagi jejak istri lugu yang selama ini ia mainkan. Di tengah keramaian acara tersebut, tanpa disadari Rania, Bima hadir. Bima berhasil menyusup masuk ke area balkon gedung tersebut, dengan menyamar sebagai staf catering. Ia hanya ingin melihat Rania dari kejauhan, melihat kebahagiaan yang seharusnya menjadi miliknya. Bima menatap Rania, yang tampak bersinar di bawah sorotan lampu. Rania berbicara tentang bagaimana kesulitan dan pengkhianatan masa lalu justru menjadi bahan bakar terkuat untuk mencapai puncak kesuksesan. Rania tidak menyebut nama Bima, tetapi seluruh audiens tahu persis kisah dramatis di balik perpisahan Rania yang sempat viral di media sosial setahun lalu. Tepat sebelum Rania mengakhiri pidatonya, ia mengucapkan kalimat penutup yang dingin namun penuh makna, yang ditujukan kepada setiap orang yang pernah diremehkan. Saya berterima kasih kepada masa lalu saya. Karena berkat pengkhianatan itu, saya menemukan kekuatan sejati saya. Tidak ada wanita yang bodoh. Yang ada hanyalah wanita yang memilih untuk bersabar dan menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan siapa dirinya yang sesungguhnya. Dan hari ini, saya memilih untuk hidup bebas, tanpa bayangan siapapun, ucap Rania, mengakhiri pidatonya dengan tepuk tangan meriah. Bima menyaksikan semua itu dari kejauhan. Ia tidak lagi marah, hanya merasa sangat menyesal. Ia menyadari bahwa ia bukan hanya kehilangan seorang istri, tetapi ia kehilangan partner terbaiknya, investor terbesarnya, dan pemimpin yang lebih hebat darinya. Ia kehilangan segala hal yang berharga dalam hidupnya. Saat acara berakhir, Rania meninggalkan tempat gala dengan dikawal oleh Novi dan Ibu Wina. Rania tampak rileks dan bahagia.
Saat mobilnya melewati jalanan kota, Rania melihat sekilas seseorang yang tampak familiar berdiri di pinggir jalan, memakai pakaian lusuh, seperti sedang menunggu bus. Itu adalah Bima. Rania tidak meminta mobilnya berhenti. Ia hanya menatap sekilas keluar jendela, tanpa ekspresi. Tidak ada kebencian, tidak ada kegembiraan. Hanya ada ketenangan. Bima adalah babak yang sudah lama ia tutup. Rania akhirnya mengambil ponselnya dan menulis pesan singkat kepada Ibu Wina. Pesan itu berisi, mulai hari ini, fokus kita hanya pada bisnis baru di Singapura. Pintu masa lalu sudah tertutup rapat. Mari kita terbang lebih tinggi. Ketenangan sejati Rania adalah kemenangannya yang mutlak. Ia tidak hanya membalas pengkhianatan Bima, tetapi ia menggunakan momen itu untuk sepenuhnya melepaskan sandiwara dan batasan yang ia ciptakan demi menjaga ego suaminya. Rania membuktikan bahwa kehancuran terbesar bagi seseorang yang serakah adalah kehilangan kehormatan, karir, dan aset di tangan orang yang paling ia remehkan. Pesan moral dari kisah Rania adalah bahwa kecerdasan, ketenangan, dan kesabaran adalah senjata yang jauh lebih mematikan daripada amarah sesaat. Jangan pernah meremehkan potensi pasangan Anda, terutama wanita yang terlihat tenang dan sibuk, karena mereka mungkin sedang membangun kerajaan di balik layar. Pengkhianatan tidak harus dibalas dengan konfrontasi yang menguras emosi. Terkadang, membalasnya dengan kehancuran terstruktur yang mematikan dan kemudian memilih untuk hidup bahagia dan sukses adalah pembalasan yang paling elegan dan abadi. Ketenangan sejati didapatkan bukan dari melihat musuh jatuh, tetapi dari kebebasan untuk terbang tinggi tanpa beban masa lalu.